Salam budaya. Pameran lukisan seraut wajah Indonesia di kanvas kita ini dirancang untuk memberi sekilas gambaran tentang Indonesia dan keindonesiaan bagi kita yang hidup jauh sesudah mereka, supaya bisa mengenali jejak-jejak kesenimanan mereka. Pada galibnya, keindonesiaan bisa dikenali umumnya antara lain oleh berbagai pemandangan alam, berbagai warisan budaya seperti candi-candi, keraton, berbagai bangunan arsitektural mereka, baju-baju, alat musik, tari-tarian, dan segala macam warisan budaya yang terpelihara sampai sekarang ini. Juga flora dan fauna endemik yang umumnya digambarkan oleh para pelukis dari manapun ketika mereka melukis tentang Indonesia. Anda bisa dapati itu, misalnya mereka menggambar komodo, menggambar banteng, menggambar rusa tutul Indonesia, burung kakak tua, dan lain sebagainya, yang bahkan juga bisa kita temui di kartu pos turis. Gambaran tentang Indonesia itu kita harapkan bisa ditemui lewat sejumlah karya yang kita tampilkan saat ini, yang berasal seluruhnya dari koleksi Bentara Budaya. Yang kita pilih pelukis-pelukis lewat ketokohannya, pencapaian keseniannya, dan juga pengaruhnya pada masyarakat secara luas. Umum mengakui barangkali Affandi adalah satu-satunya pelukis modern kita yang dikenal luas sampai ke tingkat akar rumput, katakanlah ke tingkat jauh, meskipun mereka belum pernah melihat lukisan Affandi. Begitu populernya nama itu. Keterlibatan Affandi pada perjuangan kemerdekaan misalnya lewat pamfletnya yang menggunakan ungkapan ajakan dari penyair Khairil Anwar, Bung Ayo Bung, itu menjadi salah satu ikon dalam bahasa perjuangan waktu itu. Dan itu tidak kalah terkenal dengan pencapaian estetiknya yang kemudian dikenal, yang dianggap sebagai trademarknya, seperti melukis langsung dari melotot langsung dari tubenya, dan dengan goresan dan garis-garis yang begitu ekspresif, kuat, kadang-kadang kasar, dan dengan warna-warna yang mungkin kita lihatnya dari jauh itu begitu indah, namun seperti coreng-moreng, seperti luar biasa, seperti tidak pernah terlihat pada karya-karya yang lain. Karena itu keunikan Affandi menjadi satu pilihan kita, yang seketika langsung terpilih pada awal-awal pemilihan itu. Selain Affandi adalah Soejoyono, Hendra Gunawan, dan Basuki Abdullah, dengan keistimewaan masing-masing. Tiga yang pertama, Affandi, Soejoyono, dan Hendra Gunawan, itu begitu memperlihatkan kedekatannya dengan kehidupan rakyat. Begitu simpatinya begitu tinggi. Hendra Gunawan misalnya hampir selalu didapati lukisan-lukisan sosoknya, figurnya itu manusia bertubuh gepeng, kurus lah katakanlah gitu, dengan proporsi tubuh yang mungkin agak panjang, mirip-mirip wayang kulit, dengan warna-warni yang khas. Kemudian Soejoyono dikenal luas sebagai ideolog, bahkan pernyataan-pernyataan dan serangannya pada gerakan, pada lukisan-lukisan yang dia kecam sebagai Mu India itu bergaung sampai sekarang. Luar biasa. Itu untuk menunjukkan bahwa tidak
bahwa penting betul melukiskan bukan sekedar keindahan bentuk yang nyaman dipandang seperti pemandangan alam yang aman, tentram, sejahtera, damai. Bukan cuma itu, tetapi juga rakyatnya yang katakanlah mungkin menderita, yang kurus, yang pada tahun-tahun 30-an itu memang sedang ada depresi yang secara global, ada depresi ekonomi yang begitu buruk. Dan beberapa orang menganggap Sujo ini memang berhasil menampilkan semangat zamannya pada saat depresi semacam itu. Basuki Abdullah, kita temukan kecanggihan penggambaran realistik. Kemampuannya sangat tinggi sehingga meyakinkan mata pelihat, dan dia kayak kalau nggak salah menjadi juga pelukis kesayangan Bung Karno. Basuki Abdullah adalah salah seorang yang lukisannya paling banyak ditiru, bukan dipalsu ya, ditiru. Anda bisa dapetin di galeri-galeri di jalanan, di trotoar-trotoar berbagai kota, lukisan-lukisan yang menirukan adegan-adegan dari potongan cerita wayang Ramayana misalnya, ketika Dewi Sinta diculik oleh Ravana dan dicegah oleh burung sakti yang namanya Jatayu. Itu hanya sekilas gambaran dari apa yang bisa kita baca dari kanvas-kanvas yang ada di sini. Jumlah lukisan di sini yang ditampilkan adalah 77 buah dari 40 orang pelukis. Jadi mungkin tidak cukup kita bicarakan dalam waktu yang singkat. Jadi untuk adilnya bisa kita bicarakan sedikit, misalnya tentang kecenderungan artistiknya. Misalnya ada karya-karya dari Dola, Trubus, atau Haryadi yang umum disebut-sebut dalam gaya yang realistik, berbeda, dan sejumlah pelukis lain. Mereka bersama-sama berbeda secara agak jauh dengan apa yang disampaikan oleh misalnya Rustamati, yang bolehlah di situ kita tambahkan istilah fotografis. Begitu rinci, begitu detail, begitu mendekati kenyataan. Juga ada gaya-gaya di sini yang dekoratif, misalnya yang Ersam, kemudian berbeda juga cukup jauh dengan Bapak Widayat yang sempat dijuluki, saking bobotnya itu sampai dijuluki dekora magis, begitu magis karya-karyanya. Selain itu tentu harus disebut pula gaya yang kaprah disebut sebagai abstrak. Itu misalnya dari Sadali, dari Bud Mokhtar, dan dari ITB ya, Bandung, kemudian juga Nasar yang dari Jakarta, Huzaini, dan sejumlah yang lain. Begitu beragam kehidupan kesenian pada saat itu sudah melahirkan dan menggunakan berbagai cara, berbagai corak, berbagai kecenderungan untuk berkarya yang bisa dikenali pada zaman-zaman mereka. Keunikan juga menjadi salah satu cara kita memilih, dan yang unik secara signifikan di sini adalah karya-karya ibu atau nenek Mas Mundari. Beliau adalah ikon Kota Gresik, tempat populer di situ lukisan-lukisan Damar Kurung, lampion yang dinding kertasnya itu digambari, dan Mas Mundari salah satu pelaku yang paling kuat di situ, paling menarik dan konsisten, terus menggambar terus, bahkan bekerja
beberapa bulan sebelum meninggal pada usia 101 tahun. Selain karya-karya yang sempat kita bicarakan tadi, jumlahnya 30 sebetulnya, ada lagi 10 buah lukisan sehingga genap 40, yang 10 buah lukisan itu berasal dari Bali. Banyak pengamat yang menganggap bahwa seni lukis Bali sampai pada waktu tertentu memang terpisah dari perkembangan secara umum di bagian-bagian Indonesia yang lain. Karena sifat tradisionalnya yang begitu kuat, filosofi para pelukisnya yang sangat kuat juga, yang dekat-dekatan dengan ritual agama dan adat setempat. Dan itu membuat karya-karya Bali pada masa itu begitu khas, begitu unik, dan Bentara Budaya beruntung menyimpan beberapa lukisan yang katakanlah bolehlah kita sebut sebagai karya-karya para maestro. Tadi kita sudah sebut jumlah pelukis adalah 40, yang 30 Indonesia yang lain dan 10 dari Bali, dan jumlah karyanya 77. Angka-angka itu menunjuk pada ulang tahun Bentara Budaya yang ke-40 dan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Itu tadi sekilas gambaran 40 tahun perjalanan Bentara Budaya yang terekam di dalam pameran ini. Dan tentu saja kita berharap masih ada lagi 40 tahun Bentara Budaya ke depan dan akan lebih panjang lagi. Selamat ulang tahun Bentara Budaya. Kita tentu mengharap masih banyak lagi ulang tahun ke depan, 40 tahun lagi dan 40 tahun lagi, dan semoga Bentara Budaya semakin berjaya, semakin mampu menjadi teman, menjadi pendorong, menjadi penyemangat, menjadi katalisator dari perkembangan seni budaya Indonesia. Salam budaya.